Baik, salah satu pemirsa Revolt Official Channel yang menjadi diskusi, mungkin yang salah satu gagasan latar belakang lah munculnya visi Indonesia 2033 inilah bukunya Bang Andi Nov ini tentang gagalnya pembangunan. Itu sebuah kritikan, refleksi tumbangnya Orde Baru. Dan saya terpaksa harus meminta penjelasan dari Bang Andi Nov lagi, karena saya pada sisi akhir ikut ngetik-ngetik perbaikan. Karena waktu itu saya di rumah Bang Andi Nov bersemedi nyantri di situ. Bang, dari kritikan itu kan kritikan terhadap gagalnya pembangunan, itu kan kritikan terhadap Orde Baru. Nah, beberapa kritikan di situ, bagaimana Abang melihat sehingga kegagalan di pembangunan di Orde Baru itu yang berbuah akhirnya tumbangnya Orde Baru itu sendiri. Yang saya pikir waktu itu tidak ada orang yang bisa memprediksikan, meramalkan Orde Baru ini akan tumbang. Begitu kuatnya hegemoni kekuasaan Orde Baru waktu itu. Nah, bagaimana Abang melihat kritikan yang terjadi pada zaman Orde Baru itu lewat sudah ada enggak perubahan-perubahan itu dibandingkan pemerintahan dari pemerintah kita? Enggak hanya Presiden Jokowi, mungkin pemerintahan setelah reformasi itu apakah telah melakukan sesuatu yang sifatnya perbaikan dari yang ada di buku Abang itu? Artinya kalau kita bicara perubahan sebagai dalam bentuk transformasi itu masih progresnya mungkin boleh dikatakan separuh ya. Berarti kita masih mengulang kesalahan di Orde Baru berarti? Sebagian besar tidak mengulang, tapi lebih tepatnya bentuk lama itu masih terpaksa eksis, masih tetap eksis. Karena memang belum ada satu gerakan sistematis, kompak untuk menggiring itu, mereorientasi. Nah, tetapi beberapa harus diakui, pilar-pilar baru sudah dibangun sehingga kita bisa melawan tekanan-tekanan yang bisa menggoyahkan, meruntuhkan seperti zaman Orde Baru. Misalnya apa ya? Di sistem perbankan, ini kan salah satu yang menyebabkan krisis besar 97-98 itu kan sistem perbankan dan pasar modal yang terlalu liberal ketika itu ya. Sehingga bank dibuka di mana-mana, uang masyarakat disedot, lalu orang berspekulasi, harga tanah melambung lah, yang punya uang kalau semangat dia beli, dia jadi tabungan, tiba-tiba datang krisis yang menjatuhkan harga itu, mereka kemudian narik uang dari bank, yang punya modal di pasar modal dia pindahkan keluar, maka rupiah jatuh, inflasi meningkat dan segala macam. Ya, karena sistemnya sangat liberal ya. Nah, sistem ini Indonesia sudah punya sistem yang lebih baik sejak adanya pertama independensi Bank Indonesia, lalu undang-undang perbankan, adanya OJK dan segala macam. Karena itu kan ketika coba ada krisis global 2008, ya ini kita kelihatan daya tahan kita lebih baik. Ya, datang lagi krisis berikutnya, daya tahan kita lebih baik. Artinya dari sistem moneter, pengelolaan, pengaturan soal keuangan, modal itu sudah pertahanannya sudah bagus, sudah dibangun ya. Kemudian demokrasi kita harus akui beda dengan Orde Baru ya. Artinya sudah sehat lah ya, tukar menukar, penyaluran aspirasi itu sudah sehat lah. Yang jadi masalah justru cara menggunakan demokrasinya yang jadi tidak benar ya. Kedewasaan yang berlebihan yang penerapan nilai-nilai etiknya yang belum dipegang dan sebagainya. Belum lagi memang secara kelembagaan masih masalah, di partai masih masalah kan. Sangat bermasalah kalau menurut saya. Jadi ketika kita mendorong desentralisasi, justru yang sentralistik itu malah partai politik. Karena itu yang paling susah diubah. Karena kalau kita mau mengubah undang-undang tentang DPR, sudut DPR, tentang partai politik, nggak bisa. Ya, kalau cara mengubahnya aturannya seperti sekarang. Harusnya kalau yang menyangkut mengatur para pihak ini terkait yang membuat undang-undang ya, harus pihak lain yang membuat undang-undangnya. Bisa MK, bisa apa. Kalau nggak akan pernah berubah. Bagaimana aturan-aturan internal partai mereka yang ngatur. Nggak mungkin dia membuat aturan yang menyesakkan ada mereka sendiri ya. Berarti mereka nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin lah. Orang bikin aturan untuk merugikan dirinya sendiri kan nggak mungkin. Itu logikanya begitu. Nah, karena itu harus diwacanakan
untuk revisi undang-undang atau pembuatan undang-undang baru yang menyangkut partai politik, susduk DPR, MPR, DPD, sampai ke DPRD melatih ya, ya, Pak, ya. harus dibuat oleh pihak lain, ya, sampai disahkan. Kemudian mereka ya boleh kewenangan mengesahkan secara formal sebagai pengesahan oleh negara. Iya. Ya, harusnya begitu. Kalau nggak akan ada. Sumber semua masalah sekarang itu dari situ, harus diakui. Dari legislatif. Dari ya oligarki yang sebenarnya ada di situ. Iya. Mempertahankan sistem yang buruknya itu sumbernya dari situ. Tapi oligarki itu kan juga ada oligarki itu kan kemudian ketika sistem di pemerintahan kita juga belum zakon kabinet itu kan artinya masuk juga akhirnya ke eksekutif, Bang. Pemain yang lain pemain kedua. Oke. Pengusaha, eksekutif itu pemain kedua. Kunci intinya di partai politik. Kalau sebagian besar misalnya kita punya 11 atau 12 partai yang ada di parlemen, 8 aja mereka berkomitmen, ini berubah. Tapi kalau cuma satu, nggak akan bisa. Saya ingat jadi Bang. Dulu kita tuh wanti-wanti sekali 98 itu contohnya, jangan memberikan cek kosong. Dan itu yang kemudian catatan kalau di kalangan aktivis mahasiswa waktu itu, ini kesalahan 66. Memberikan cek kosong kepada Presiden Soeharto pada waktu itu. Jika itu kita berarti ini juga artinya mereka bisa mendirikan partai banyak, mereka bisa muncul tokoh-tokoh baru. Ini kan sebenarnya karena buah 98 nih. Artinya kita memberikan cek kosong juga kemarin tuh. Ceknya udah ditulis, tapi diubah. Ceknya sudah ditulis tapi diubah. Ya, diralat. Ya. Karena yang bikin ngasih cek udah di situ juga mungkin. Coba kembalikan aja kepada suara-suara pada era masa-masa tahun-tahun reformasi. Pasti banyak yang nggak dijalankan secara konsisten oleh partai-partai itu. Ya. Nah ini lagi-lagi otokritik buat kita ya para pengamat ya. Nggak tahu mana yang akar masalah atau masalah fundamental, nggak tahu mana masalah permukaan. Ketika lihat hajar, yang dihajar presiden terus. Padahal akar masalahnya bukan di situ. Ya. Atau siapalah gitu yang dianggap salah. Tapi nggak ada yang serius atau melihat bahwa akar masalahnya ada di orang partai politik yang berkuasa. Ya. Makanya itu tadi Bang, kembali tadi bilang tadi itu masalahnya. Karena kita kadang-kadang hanya di isu-isu politiknya dibanding masalah apa substansi sebetulnya yang menjadi ini. Ya katakanlah ini sekarang kita kecewa dengan sebagian besar kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Ya akarnya pasti di situ. Coba kalau partai itu betul-betul merekrut orang-orang, mempromosikan orang yang benar, yang baik, yang sudah dilihat track potensi kepemimpinan, itu yang dibela untuk dicalonkan. Indonesia separuh berubah. Ya kayak ini contohnya Bang. Jadi kepala daerah contohnya sekarang tidak boleh dari TNI, tidak boleh dari PNS dan sebagainya. Pertanyaan pentingnya, lalu di mana proses kepemimpinan yang setidaknya yang pernah dilatih? Setidaknya walaupun bekas tentara contohnya PNS setidaknya dia mengalami sebuah proses pelatihan kepemimpinan semasa dia menjabat. Kalau itu masih bisa disiasati ya. Jadi artinya kalau dari TNI, ya kalau dia mau punya jiwa kepemimpinan, ya berani meninggalkan. Dia berani meninggalkan. Begitu juga dari birokrasi ASN-nya, kalau apa dia harus berani meninggalkan. Masalahnya bukan di situ. Kalaupun mereka mau dan berani meninggalkan itu, mereka nggak punya duit, ya, untuk mendekati partai, atau tidak punya kekuatan untuk memaksa partai mencalonkan mereka. Itu masalahnya kan. Di partai ini masalah sekarang, Pak? Sekarang ke partai. Masalahnya di partai. Dan apa yang harus kita lakukan untuk partai ini benar, partai. Ya, membuat mereka insaf paling bisa. Itu kan berdoa, selama-lamanya iman. Itu selama-lamanya iman memang. Ya, tapi apa nih agenda Bang nih untuk menginsafkan partai ini sekarang nih? Dia membangun wacana bahwa masalahnya di sini. Ya, menyebarluaskan kepada publik bahwa akar masalah ada di sini. Ya. Mau nggak partai itu betul-betul sebagai alat rekrutmen yang benar, alat promosi yang benar. Ya. Karena fakta, ya, gitu. Nah, kalau dari mana kita ubah? Yang nggak ada kekuatan. Mau pakai tangan presiden nggak bisa. Iya, nggak bisa. Mau tangan MK nggak bisa. Bahkan presiden itu sendiri sedikit banyaknya tergantung dari tangan partai ini. Ya, karena kita sudah sepakat dengan sistem demokrasi yang pluralis, ya nggak bisa. Kewenangan presiden itu terbatas. Real politik karena sistemnya demokrasi yang majemuk, multi partai, multi kekuatan. Kewenangan presiden itu terbatas.
menunggu masyarakat untuk lebih melek politik juga sehingga bisa memilah-milah siapa yang akan dipilih itu kan lama juga. Betul. Karena tingkat pendidikan, kesadaran politik, melek politik, literasi politik kita juga masih sangat rendah juga. Jadi sekarang ini bukan nggak ada pemikiran yang canggih untuk cari solusi, karena memang mentoknya di situ. Jalannya buntu. Karena itu ya pakai yang selemah-lemahnya iman itu tadi. Hanya berdoa saja. Menunggu orang-orang ini tobat atau muncul sosok kuat, berpengaruh dan baik. Nah, ya, yang membebaskan dirinya dari kebutuhan harta untuk anak dan keturunannya, gitu ya. Yang punya track record bagus, tapi dia ditakuti, disegani oleh semua pihak. Tapi itu kan menghayal. iya. Ya. Demokrasi diciptakan karena kita nggak boleh menghayal dengan aristokrasi dan monarki katakan. Itu dia. Oke. Ya. Tapi itu sulit juga ya, Bang. Sampai ke menunggu orang tobat tanpa ada orang yang bikin dia tobat itu apa? Untuk jangka pendek memang sulit. Untuk jangka panjang jalannya ada, tapi harus ada kesadaran kita. Apa itu, Bang? Yang membangun wacana publik itu tentang akar masalahnya di mana. Ya, kemudian membuat proyek-proyek percontohan di tingkat daerah. Jadi kita misalnya ya lihat ini ada partai yang masih agak konsisten dengan reformasinya. Dukung sana. Ya kita ajak, kita sadarkan dulu. Cobalah cari di antara 34 provinsi dan 500 sekian kabupaten kota ini, jadikanlah beberapa sebagai percontohan untuk melahirkan kepemimpinan yang benar. Nah, mencari kepemimpinan benar itu tentu adalah ada orang yang mencari kepemimpinan. Betul. Itu. Tidak bisa kita mengharapkan juga rekrutmen hanya dilakukan oleh pertama adalah pendataan dan monitoring oleh pihak ya bisa perguruan tinggi, pengamat dan segala macam, bahwa di Sumbar ini misalnya setelah ditelusuri dari kalangan ini itu, ini potensial nih, integritas bagus, ini. Nah, ini yang ditawarkan kepada partai yang mau bikin proyek percontohan. Ini kayak cerita saya dengan Pak Andrinov dulu, ketika beliau masih sering bolak-balik ke Solo untuk gubernur DKI. Ya, seperti itu. Tapi itu memang artinya kita ngajak mencari orang pun, melakukan rekrutmen itu sendiri pun, tidak dasarnya adalah kepentingan-kepentingan politik, tapi memang ide untuk mencari pemimpin, ide untuk membangun Indonesia. Ada gagasannya di situ. Iya, Bang. Baik, terima kasih Bang, banyak diskusi menarik. Dan saya tadi janjikan sebetulnya saya minta dengan Bang Andrinov ini ada satu lagi, saya ingin bicara tentang ide juga. Bagaimana beliau ini punya ide dulu, bagaimana saya mengetahui saya tidak ada anak muda, tokoh muda Sumatera Barat yang tidak kenal dengan Mbak Andrinov, tidak ada yang tidak pernah dia tampung lah dalam tanda petik di Jakarta. Saya sendiri adalah jebolan, kalau istilah Bang Andrinov adalah penerima beasiswa Sirus. Alumni Sirus. Dan kemudian kita pengen cerita, jarang orang yang kemudian membangun anak muda, menjemputnya, mengkadernya, kemudian bisa menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Bang Andrinov. Satu lagi Mas Said Utang, Bang, kita ingin bicara tentang anak muda Sumatera Barat. Bagaimana ini pengalaman kita, Abang, dalam anak muda. Ya, sebagai mentor lagi. Iya. Bahkan banyak mentor sekarang udah sering keluar di TV malah ya, Bang, ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.